Ada satu keluarga mempunyai 2 orang anak. Yang sulung bernama Petrus dan adiknya adalah Thomas. Kedua orang ini mempunyai sifat yang berbeda. Petrus adalah anak yang patuh kepada orang tua, sedangkan Thomas nakal. Suatu hari mereka berdua pulang sekolah. Ma, kita pulang nih. Wah, sudah pulang sekolah ya? Ayo lekas cuci tangan, ganti pakaian, dan segera makan. Petrus dengan taat segera melakukan perintah mamanya. Namun Thomas langsung duduk main video game. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Petrus dan Thomas. Thomas, ayo makan, nanti kamu sakit mah. Ah, Mama, udah tanggung nih. Nanti aja kenapa sih? Jangan ganggu Thomas dulu ah. Petrus dan Thomas pun bertumbuh menjadi seorang pemuda. Petrus sudah lulus kuliah dan sekarang jadi insinyur, membantu papanya bekerja. Bagaimana dengan Thomas? Ia masih belum lulus karena setiap hari kerjanya hanya main saja. Wah, enak sekali di Amerika itu. Katanya cari uang di sana mudah. Aku mau ke sana aja untuk bekerja agar bisa jadi orang kaya. Bosan sekolah melulu, nggak lulus-lulus lagi. Thomas menghampiri papanya yang lagi baca koran. Pah, Thomas kan kelak dapat warisan, iya nggak? Bener. Thomas mau minta sekarang aja untuk mulai kerja. Thomas mau berusaha di luar negeri. Apa? Kamu kuliah aja belum selesai? Kok mau kerja? Yang penting kan bisa cari uang, Pak. Percaya aja nanti Thomas akan lebih kaya daripada Papa. Ya, Pak? Mamanya langsung panik. Jangan, Pak. Biar Thomas selesaikan dulu sekolahnya. Namun Thomas terus mendesak dan memaksa dan mengambek. Pokoknya Thomas mau warisan itu. Thomas sudah bosan sekolah. Papanya bingung, mamanya sedih dan akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kamar untuk membicarakan masalah ini. Dan mereka sepakat untuk membagikan warisan. Lalu papanya memanggil Thomas. Thomas, ini adalah simpanan Papa selama ini. Papa akan bagi 4 untuk Mama, untuk Papa sendiri, untuk kedua anak Papa. Ini warisan bagianmu. Jika tekadmu sudah bulat, Papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baik-baiklah menggunakan uang ini. Wah, jangan khawatir, Pak. Lihat aja nanti. Terima kasih, Pak. Malam itu Thomas berkemas-kemas. Keesokan harinya ketika sarapan, Mama, Papa, dan Petrus sudah di meja makan. Mana Thomas? Thomas? Sarapan dulu sayang. Thomas pun muncul dengan membawa tas besar. Papanya kaget. Hah? Mau kemana kamu, Thomas? Pak, Thomas sudah beli tiket pesawat. Thomas mau pergi sekarang ya. Thomas, apa-apaan ini? Kok mendadak sekali? Tuan kecil, jangan pergi. Tenang, Ma. Kalau Thomas berhasil, apapun yang Mama mau akan Thomas belikan. Dan kalian semua, Mbok Nem, Mbak Siti, aku akan bawakan banyak oleh-oleh. Bye, Thomas pergi dulu ya. Papa dan Mama berusaha menghalang-halangi Thomas. Namun tidak berhasil. Mamanya syok hingga pingsan. Ketika tiba di Amerika, Thomas segera mencari rumah. Ia menyewa rumah yang mewah. Bagaimana Tuan? Apakah Anda senang dengan rumah ini? Apakah ini rumah termewah di sini? Benar Tuan. Oke, aku sewa sekarang juga. Silakan tanda tangan di sini. Ini uangnya, mana kuncinya? Pemilik rumah pun memberikan kunci kepada Thomas. Di Amerika, Thomas pun membeli mobil, membeli yacht, membeli anjing. Selamat datang Tuan, silakan dilihat-lihat mobilnya. Kita ada banyak koleksi dan ini koleksi mobil yang terbaru Lamborghini dengan fitur yang canggih Tuan. Harga 10 miliar. Berapa harga mobilnya? 10 miliar. Murah banget. Ini ceknya. Lalu membeli yacht. Selamat datang Tuan,
Silakan dilihat-lihat. Kita ada beberapa yacht di sini dan ini yang paling terbaru, harga 75 miliar. Yacht sini bagus ya. Berapa harganya? 75 miliar. Murah banget. Nih, ceknya. Lalu Thomas pun membeli anjing. Selamat datang Tuan, silakan dilihat anjingnya. Aku suka anjing yang ini. Harganya berapa? Tuan suka anjing yang ini? Harganya murah 30 juta. Murah banget. Nih, gue bayar cash. Lalu Thomas pun berlibur ke Las Vegas. Setiap hari kerjanya hanya berfoya-foya dengan teman-temannya. Hai Thomas. Tom, ayo makan. Ayo. Setelah mereka makan, mereka shopping beramai-ramai. Wah, bagus sekali baju ini. Iya, sepatu ini juga. ROG ini antik sekali. Ambil aja teman-teman, aku yang bayar. Murah banget. Sungguh Tom, kamu baik sekali, asik. Yuk teman-teman, kita dugem. Gas Tom. Begitulah Thomas. Ia menghambur-hamburkan warisan ayahnya setiap hari dan lupa akan janjinya untuk bekerja. Hingga akhirnya uangnya mulai habis. Thomas menjual semua yang dimilikinya. Tetapi uangnya masih juga tidak cukup untuk membayar sewa rumahnya. Suatu hari, si pemilik rumah datang untuk menagih uang sewa. Hai anak muda, ayo bayar. Sudah 3 bulan kamu menunggak. Tolonglah Bu, beri saya waktu lagi. Tidak bisa, sekarang juga kamu harus keluar dari rumah ini. Mana kunci rumah ini? Dengan terpaksa Thomas menyerahkan kunci rumah itu. Dan sekarang ia tidak punya tempat tinggal. Tidur di jalanan. Bahkan teman-temannya pun meninggalkannya. Untuk menyambung hidup, Thomas pun pengamen di jalanan. Di saat susahnya, Thomas pun ingat akan mamanya. Seandainya aku di rumah, mama akan membuatkan aku bubur dan menemaniku. Aku ingin pulang tapi aku takut diusir. Bagaimana kalau aku coba menulis surat dulu? Suatu hari, ada surat datang ke rumah Thomas. Dan pembantu menerimanya. Ibu, Bapak, Thomas kirim surat. Mama segera berlari dan membaca surat itu. Salam kangen dari Thomas. Pah, Mah, Kakak, apakah kalian baik-baik saja? Pah, uang Thomas habis. Maafkan Thomas, Pah. Karena Thomas bukannya bekerja, melainkan bersenang-senang. Pah, Mah, jika Thomas boleh pulang, tolong pasang bendera warna putih di depan rumah. Suatu hari Thomas akan lewat di depan rumah. Sekian dulu, terima kasih. Anakmu yang menyesal, Thomas. Wah, Inem Siti, cepat beli semua kain putih di kota ini. Pasang bendera dari ujung jalan sini sampai ujung jalan sana. Dan khusus di rumah ini, pasanglah bendera yang besar sekali. Ini uangnya. Iya Tuan, segera. Mereka membeli kain putih dan segera memasangnya. Saat itu, Thomas yang sedang dalam perjalanan pulang merasa terheran-heran.
Apa-apaan ini? Kok banyak bendera putih di sepanjang jalan? Iya ya, ada apa ini? Thomas berdebar-debar. Apakah di rumahnya ada bendera putih? Ketika dekat rumah, Thomas melihat dari jauh ada bendera putih besar di rumahnya. Bahkan ia melihat papanya sedang berdiri di depan rumah. Akhirnya Thomas memberanikan diri untuk berjalan menuju ke rumahnya. Dan ketika papanya melihat Thomas, Thomas pulang. Thomas, akhirnya kamu pulang. Kami selalu mendoakan dan mengkhawatirkanmu, nak. Pa, maafkan Thomas ya, Pa. Sudah, semua sudah berlalu. Yang penting kamu sudah pulang dan bertobat, nak. Mama langsung teriak histeris senang sambil berlari memeluk Thomas. Thomas, kamu pulang. Pa, kok banyak bendera putih? Apakah ada banyak anak yang mau pulang seperti saya? Bukan, Papa sengaja memasang banyak bendera putih. Sebab Papa takut jika tertidur di kendaraan umum dan melewati rumah kita, Thomas enggak melihat bendera besar ini. Oh, terima kasih, Pa. Thomas sekarang sadar Papa Mama sangat menyayangi Thomas. Thomas mau kuliah lagi dan menjadi anak yang baik, taat pada Papa dan Mama. Mereka berangkulan dan masuk ke rumah. Kemudian papanya menyuruh pembantunya untuk mengambil pakaian yang terbagus untuk anaknya dan mengenakannya ke Thomas. Inem, ambilkan pakaian terbaik untuk Thomas. Dan papanya juga memberikan cincin dan perhiasan yang mahal-mahal untuk dikasih ke Thomas. Kemudian papanya memanggil semua teman dan saudara untuk berpesta menyambut kedatangan Thomas. Halo, anakku sudah pulang. Saya akan menyambut kedatangan anak saya. Datang ya malam ini jam 7 malam. Jangan lupa, saya tunggu di rumah. Bye-bye. Setelah itu, si Petrus pulang dari kantor. Dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah papanya. Ada apa ini? Mengapa semuanya sibuk seperti ada pesta? Memang ada pesta untuk menyambut kedatangan Thomas yang telah lama pergi. Apa? Ya, benar. Masuklah, papamu sudah menunggu di dalam. Tidak, aku tidak ingin masuk ke dalam. Cepat panggilkan papa. Baiklah, aku akan memanggil papamu saja. Lalu sang pembantu masuk dan memberitahukan keadaan Petrus. Permisi Tuan. Tuan Petrus sudah datang dan sekarang berada di luar. Lalu, mengapa kamu tidak menyuruhnya untuk masuk? Saya sudah menyuruhnya, tapi ia tidak mau masuk. Baiklah, aku akan keluar dan berbicara kepadanya. Sang papa lalu keluar untuk menemui Petrus. Mengapa kamu tidak masuk ke dalam, anakku? Papa, telah bertahun-tahun aku melayani papa dan belum pernah aku melanggar perintah papa. Belum pernah papa berpesta dan bersuka cita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak papa yang telah memboroskan semua harta yang telah papa berikan. Tetapi papa langsung mengadakan pesta untuk dia. Bukannya papa tidak menyayangimu, tapi seharusnya kau senang melihat adikmu telah kembali. Bukankah apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga? Marilah masuk dan ikutilah, berbahagia bersama kami. Tetapi Petrus tetap tidak mau masuk bersuka cita bersama mereka. Malah Petrus pergi meninggalkan papanya. Ya, sebelum kita sudahi pada ini, tadi adalah kisah seorang anak bungsu yang hilang dan dia menghamburkan uang, berfoya-foya, berbuat dosa, tetapi akhirnya dia sangat menderita dan dia sangat berdosa kepada orang tua dan pada Tuhan, dan dia kembali ke rumah ayahnya. Dan ayahnya sangat senang sekali menunggu-nunggu si bungsu ini kembali. Dan ketika kembali, diberikan jas yang bagus, pakaian yang bagus, cincin, kalung yang bagus, dipestakan begitu meriah. Karena anak yang hilang telah kembali, orang yang mati telah hidup kembali. Jadi saudara, dan sedangkan anak yang sulung, yang merasa di rumah bapaknya, dia nggak suka adiknya pulang dan tidak mau merayakan pesta, akhirnya kakaknya yang sulung sendiri yang terhilang di rumah. Itu gambaran jemaat Tuhan. Ya, mungkin kita saat ini berbuat dosa, tinggalkan Tuhan, jauhi ibadah, tidak mau datang bagi Tuhan lagi. Tapi Tuhan sebagai Bapak kita menunggu kita anak-anaknya untuk kembali. Bapak sedang menunggu kita untuk kembali bertobat dan bersama Tuhan Yesus
dan dia akan selalu mengampuni pada anak-anaknya yang mau datang kembali pada Tuhan. Jangan kita mungkin yang merasa tidak terhilang, merasa di gereja, selalu ke gereja. Terkadang kita menjadi anak yang terhilang. Dan kita tidak mau percaya, tidak mau mengakui Yesus sebagai Bapak kita. Dan kita akhirnya yang tidak selamat, saudara. Jadi itulah gambaran antara jemaat Tuhan yang bungsu dan yang sulung. Yang bungsu berdosa, dia bertobat kembali dan bapaknya terima di rumah. Ya, sedangkan yang sulung, yang di rumah, dia terhilang dan tersesat. Ya, jadi saya harap kita semua menjadi anak yang bungsu, yang sudah berdosa, kembali kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Silakan.